Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak, pada kesempatan kali ini, yang pertama sambutan dan pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita telah dapat bersama-sama atau sosialisasi tentang budaya positif dari salah seorang guru penggerak kita. Kemudian selawat dan salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini tentu pihak sekolah mendukung kegiatan sosialisasi tentang budaya positif yang telah dikembangkan dan dibawakan oleh Bapak guru kita yang ada di SMP 3 Sutajaya Raya ini. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi tentang budaya positif di sekolah SMP 3 Sutajaya ini secara resmi dibuka. Jadi dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara inti pada kesempatan kali ini, yaitu diseminasi atau sosialisasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak kita, Bapak Devri Harlian Putra, SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Sutajaya Raya. Terima kasih atas waktunya yang Bapak Kepala Sekolah berikan kepada kami, dan juga terima kasih untuk waktu Bapak Ibu sekalian yang bersedia mengikuti diseminasi budaya positif pada CGP Angkatan 9 ini. Tak lupa juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di SMP Negeri 3 Sutajaya Raya pada siang atau dari tadi pagi, walaupun keadaan cuaca yang hujan, tetapi kita juga tetap hadir ke sekolah yang sama-sama kita cintai. Dan yang kedua, tak lupa juga salam kita hadiahkan kepada Baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kali ini kami akan menyampaikan diseminasi budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Yang pertama, mungkin langsung saja tentang budaya positif. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang yang mendengar budaya positif? Sudah belum kira-kira? Sudah? Belum? Belum. Kalau kita lihat dari bahasa sekedar saja, budaya positif tentu
ke budaya itu lebih mungkin ke kebiasaan. Berarti artinya kebiasaan yang baik. Budaya positif berarti lingkungan yang baik. Ada beberapa pertanyaan. Sama kita lihat ke depan. Apakah itu yang BP itu Bapak ya? Bapak itu mungkin karena buru-buru. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pertanyaan ini, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju tidak? Setuju ya? Boleh dicatat jawabannya. Setuju. Yang Bapak jawab pertanyaan nomor 1 setuju. Ya setuju. Setuju semua? Setuju. Baisan setuju. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Setuju. Yang ketiga, ini memang setuju semua. Ya, kalian lihat. Yang ketiga, positive insights atau disebut dengan budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai atau keyakinan, ya, nilai-nilai atau keyakinan universal yang artinya secara luas nanti yang akan kita terapkan di sekolah. Ini disebut dengan budaya positif. Pada konsep inti untuk menciptakan budaya positif pada hari ini tentang budaya positif ada 6 materi kita. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi ada 6 materi kita pada siang hari ini. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Cobalah buka. Coba buka ini suatu teori kontrol. Cobalah buka, kita lihat. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi tugas kita ini satu, mengepalkan tangan. Siapa yang A, siapa yang B? Oke. Jadi ibu yang A, ibu mengepalkan tangan. Anggap di dalam ini sekarang adalah benda berharga bagi kita. Bagi kita ini adalah benda sangat berharga. Jadi rekan yang B, yang Bapak Ibu B, yang bagian B, itu merayu, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan ini. Ya, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan. Ingat, di dalam ini adalah benda paling berharga bagi kita. Di dalam ini sekarang. Coba, bisa nggak Bapak Ibu merayu temannya? Bisa nggak? Seperti itu. Apakah pertanyaannya gini? Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apakah Ibu membuka kepala tangan Ibu? Tidak. Mengapa? Mengapa tidak Ibu buka? Yang A, yang untuk tangan, yang kepala tangan. Ya. Mengapa ya? Apa Ibu tak membuka tangan? Ya, karena apa Bu? Karena benda paling berharga. Apakah mungkin kita memberikan kepada orang lain? Yang kedua, apakah Anda B menutup kepala tangan Anda? Mengapa Anda alasannya bersama pertanyaannya? Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Berarti kita sendiri. Jadi kita sendiri yang akan membuka, menutup hati kita, memberikan kontrol diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Intinya begitu pada permainan tadi. Pergeseran paradigma teori kontrol. Pak Dr. William Glasser itu menyampaikan ada 4 pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita mengontrol murid tidak? Iya atau tidak? Iya kan? Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang
Benar? Selama ini Bapak Ibu, termasuk saya ya, apakah kita pernah memaksa anak? Sedikit, sedikit model ya. Ya Bapak Ibu, disiplin. Apa yang terbayang di benak kita, apa yang terlintas di pikiran kita, kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Benar Bapak Ibu? Disiplin itu tata tertib ya. Disiplin, tidak datang terlambat, apalagi buang sampah, itu disiplin ya. Baju masuk ke dalam, kita beranggapan di disiplin itu seperti itu. Kepatuhan pada aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman diri anak tersebut. Nanti ada caranya. Yang kedua, disiplin itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi anak kita ini nanti akan mengontrol dirinya sendiri, tetapi dengan bimbingan guru. Nah, kita lihat nanti bagaimana caranya. Yang selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian atau hukuman. Jadi kita ini sekarang berusaha mewujudkan siswa, murid, yaitu mereka ini menyadari dari dirinya sendiri atau disebut dengan internal. Iva menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam. Ya. Iva ini kurang menguasai pelajaran matematika, kurang. Kemudian sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ada ketemu anak seperti ini. Ada pelajaran kita ada yang TK, IPA, bahasa Inggris mungkin ya. Itu sering. Kalau olahraga ya hal yang mana? Olahraga jarang menemukan lapangan, dia asik bermain. Anak-anak menyukai rata-rata. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakannya. IPA yang tergagap dan malu luar. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas sambil memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Bagaimana Bapak Ibu? Setuju tak Bapak Ibu? Kurang setuju? Mengapa kira-kira? Apa sih yang dirasakan IPA pada saat itu? Malu. Apakah dia pada posisi nyaman? Tidak. Kalau ibu jadi IPA, apa ibu lakukan? Apakah ibu suka terhadap Pak Seno ini? Kurang setuju ya. Kalau kita jadi IPA, kalau ibu disuruh berdiri, apakah setelah itu ibu suka dengan pelajaran TK? Tidak. Makin jengkel kita. Ya. Ya. Kalau kita nih jadi IPA nih, ya kita disuruh Pak Seno berdiri di depan, ditertawakan oleh teman-teman kita. Apa perasaan kita kira-kira? Bagaimana kalau kita di posisi IPA? Mungkin badan kita keringat dingin ya, panas dingin pada saat itu. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Mengapa? Konsekuensi atau hukuman? Bagaimana kira-kira Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu siapa yang bikin? Guru ya, guru yang bikin. Kalau konsekuensi yang ditimbulkan. Ada kesepakatan yang ditimbulkan, tapi konsekuensi ini terkadang masih kita juga yang bikin aturannya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi kita.
Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Dan yang ketiga, itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan seperti ibadah atau hukuman. Siapa yang datang terlambat akan menyiram bunga seluruh sekolah. Bapak Ibu mana terlambat? Tidak. Mengapa tidak? Untuk menghindari hukuman. Itu yang anak-anak kita lakukan sekarang. Ya tidak? Ya model ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Yang ketiga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini yang kanan kiri itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Yang bawah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya disebut dengan motivasi intrinsik. Pada budaya positif yang seperti inilah yang akan kita wujudkan. Yang ini akan lihat dari dalam, motivasinya dari dalam. Bagaimana cara kita mewujudkan anak motivasi dari dalam? Konsekuensi dan restitusi. Sekarang ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kita lihat sebentar. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba saja. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misalnya, saat kita pikir ada anak yang sedang datang terlambat. Saat itu apa yang ibu lakukan? Ibu biarkan saya dia lewat atau ibu panggil? Ibu panggil. Setelah itu apa kita lakukan? Menyuruh ngambil sampah atau cabut rumput yang ada di pohon bunga. Itu yang kita lakukan. Itu yang disebut dengan tindakan tidak terencana atau tiba-tiba saja. Kemudian bersifat satu arah, yang memberikan hukuman itu hanya kita. Kemudian berupa hukuman fisikis, dan kadang ada yang sampai berkata-kata kasar. Hukumannya fisikis, mengganggu fisikis dan fisik, push up, lari, biasa kita lakukan. Kemudian konsekuensi itu terencana disepakati, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru di sini masih selalu sebagai monitor. Kemudian ada restitusi. Restitusi ini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian proses ini menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid itu mencari solusi sendiri. Ini adalah restitusi. Sebelum kita lanjut, jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada beberapa pertanyaan di depan. Konsekuensi atau hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi atau hukuman? Bapak Ibu, mencatat 100 kali. Hah? Ayo, yang konsekuensi siapa? Oke. Yang pertanyaan nomor 1 ya. Yang konsekuensi hukuman siapa hukuman? Oke, hukuman. Yang konsekuensi? Oke, satu. Pak Isan apa Pak Isan? Menurut Pak Isan nggak apa-apa. Tidak akan mempengaruhi nilai SKP. Hah? Golput. Golput tak boleh dulu. Hah? Konsekuensi Pak Isan ya. Nomor 2, lari memilih. Jadi jawaban nomor 1 adalah konsekuensi. Yang kedua, jadi salah nggak apa-apa Bu, nggak ada masalah. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Jadi itu perbedaan tadi, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu lebih dia satu orang berbuat secara tiba-tiba. Hah?
Ya, jadi hukuman itu dia dibuat secara tiba-tiba saja, tiba-tiba. Ya gimana udah? Gimana? Boleh, boleh. Nah, terus saja, nggak apa-apa. Jadi gimana? Ada pertanyaan? Ya. Itu dia. Itu disebut hukuman tiba-tiba dia. Hanya satu arah, kita sendiri bikin. Iya. Apa harus up gitu? Tiba-tiba. Dihukum oleh penghargaan. Benar dengan penghargaan? Tahu penghargaan, Bu? Anak yang juara 1 diberikan buku, anak yang juara 2 diberikan pensil, anak yang juara 3 dikasih penghapus. Seperti itu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dihukum oleh penghargaan itu berpengaruh. Ada jangka pendek, ada pengaruhnya, jangka panjang ada pengaruhnya. Kalau jangka panjang, kalau dia tidak kita berikan penghargaan, dia akan bertanya, mana penghargaan? Ada suatu cuma jadi ini. Kalau jangka pendeknya ada di bawahnya. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan itu merusak hubungan. Ya tidak, Bapak Ibu. Apakah penghargaan itu merusak hubungan? Yang juara 1 Bapak kasih, Ibu kasih buku 1 lusin. Juara 2, 3 tidak. Ya kan? Nanti turun dari tangga. Ya dapet kalau kami tidak ada dapet ini beda lewatnya 0,3 nih. Ya kan? Itu akan merusakkan hubungan. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Sekarang tidak. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Pernah dengar keyakinan kelas? Baru-baru ini tidak? Peraturan kelas? Pernah peraturan kelas. Bapak Ibu ada peraturan kelasnya? Ada? Ada mungkin ya? Ada. Apakah ada keyakinan kelas? Tidak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Sebelumnya saya kembali dulu. Maka mengapa disebut dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini yang pertama, langkah-langkahnya nanti kita lihat. Langkah yang pertama itu adalah kita akan mengajari anak pengertian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini dimulai dengan kesepakatan. Kita sepakat dengan anak-anak apa sih yang tidak boleh, apa yang boleh. Paling semua bahasanya tidak membuang sampah, tidak melambat masuk ke kelas, apalagi tidak meribut di dalam kelas, tidak mengganggu teman. Kemudian tidak membuat PR di sekolah. Tidak apa lagi, Bu? Tidak merusak alat-alat di sekitar atau inventaris kelas. Tidak merusak inventaris kelas. Ini disebut dengan keyakinan. Kalau peraturan itu rata-rata guru yang membuat. Kalau kita yang membuat itu disebut dengan peraturan karena tidak kita sepakati. Dan keyakinan kelas tadi setelah terbentuk peraturan kelas kita rubah menjadi keyakinan dengan kata-kata atau kata-kata kebajikan universal. Contohnya begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa Bapak Ibu pakai helm? Kalau jatuh melindungi, berarti untuk keamanan, begitu ya? Berarti untuk keamanan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat COVID ini? Mengapa Ibu menggunakan masker? Mengapa cuci tangan? Terhindar dari penyakit. Menghindari kabut ya udah. Banyak. Berarti untuk apa?
Kesehatan ini termasuk dalam kata kebajikan universal. Kesehatan, keselamatan, kebersihan, disiplin, keamanan ini termasuk dia. Termasuk nanti saling menghargai, termasuk dia di situ. Prosedur membentuk keyakinan di sekolah, kita itu mempersiapkan murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan kepada murid atau warga sekolah. Yang ketiga, kita susun keyakinan kelas tadi melalui prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh gini, anak-anak itu pasti bikin tidak boleh mengeluarkan baju, tidak boleh memakai sepatu warna putih, ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau dia tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ganti menjadi kalimat jagalah kebersihan. Masukkan baju, datang tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, itu kita masukkan ke dalam disiplin seperti itu. Tidak mengganggu teman, tidak mengejek orang lain, tidak membuli teman, itu kita masukkan saling menghargai dan menghormati. Termasuklah di situ tidak boleh mencoret-coret tangan, tidak boleh mencoret-coret baju, tidak boleh mencoret-coret topi. Kita bikin nanti di situ. Kalimat-kalimatnya menjadi menghargai diri sendiri. Itu disebut dengan kalimat kebajikan universal. Dia akan mengganti kalimat negatif menjadi positif. Kemudian kita tinjau lagi daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinannya secara bersama-sama. Setelah itu keyakinan kelas tadi selesai dibuat, maka semua warga kelas itu mempersilakan meninjau ulang. Dan kita di sini menyetujui dengan siswa yang mana saja kita ambil. Pertama yang kita buat untuk mewujudkan budaya positif harus ada keyakinan kelas. Harus ada keyakinan kelasnya. Kemarin itu saya sudah membuat keyakinan kelas. Saya tampilkan ya Bapak Ibu dan saya menyampaikan pengertian dulu. Pengertian pertama kita menyampaikan pengertian keyakinan kelas itu apa dan apa gunanya. Di sini videonya saya sampaikan ini. Nah, ini. Setelah anak-anak paham, selanjutnya anak-anak membuat. Saya membagikan stick notes namanya ini yang kemarin yang kita bagi-bagi warna-warni kemarin ya. Jadi anak-anak itu membuatlah sesuai dengan dia masing-masing. Apa sih peraturan yang ingin dia sampaikan? Apa peraturan yang dia inginkan? Jadi nanti dari 22 atau 28 orang anak itu macam-macam. Nanti kita kelompokkan setelah itu Bapak Ibu. Nah ini ya. Anak-anak semuanya membuat. Dan setelah mereka selesai, kita tunggu sampai selesai semua. Dan berikutnya, di sini mereka menempelkan kesepakatan kelasnya. Semuanya menempelkan. Dan di sini saya minta jadi peraturannya itu semua tidak boleh. Anak-anak pasti bikin tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ini, tidak boleh. Di sini nanti kita rubah menjadi begini. Kita rubah. Jadi kita sepakati nanti di sini. Setelah kita sepakati dan anak-anak pun paham nanti. Setelah dia melanggar, kita bisa mengembalikan kepada keyakinan kelasnya. Apa sih yang kamu lakukan seperti itu dia? Kemudian setelah itu
ada namanya posisi kontrol Bapak Ibu. Yang tadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, kita ini sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Sekarang ada 5. Menurut Bapak Ibu dari 5 ini mana yang Bapak Ibu paling pilih yang mana? Yang bagus itu yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai apa kira-kira? Hah? Teman, boleh teman. Faisal? Teman dan pemantau. Kalau Pak Jo, Pak Jo? 2 boleh, 3 nggak boleh. 2 teman. Nah, Bapak teman, Bapak. Udah ya? Ingat ya. Nanti kita lihat. Penghukum membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nanti kita lihat. Selama ini kita di mana? Jika anak berbuat salah, posisi kita di mana sekarang? Kita lihat nih Bapak Ibu. Kita lihat. Sekarang ini materinya tentang diri kita, tentang guru. Sekarang kita lihat selama ini kita posisi kita apakah di pemantau? Penghukum kita. Kita lihat Bapak Ibu. Salam dari Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum nih, Bu. Langganan. Ini jalan. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Ini posisi Malas sekali kerjanya. Dasar kelas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sama lapangan basket. Itu penghukum, Bu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menentang. Baik Ibu, ini dia. Faktor
kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nanti kita lihat, masih ada beberapa lagi materi kita kuliah, mohon maaf. Jadi manajer ini adalah posisi paling bagus, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Kita diskusi bersama murid sebenarnya, tidak menghukum dia. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Apa sih solusinya dari masalah dia? Ini solusinya bagaimana? Kemudian dampaknya murid itu menjadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalah sendiri. Tetapi ini tentu tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan Bapak Ibu. Kita butuh waktu. Posisi 5 ini tidak hanya guru yang harus menerapkan, tetapi begitu orang tua. Begitu juga dengan anak kita di rumah. Kita bisa coba ini bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab anak kita dari dalam dirinya, dari internal, intrinsik. Jadi bisa kita coba terapkan. Ibu bandingkan di rumah sekarang posisi ibu sebagai apa? Posisi bapak sebagai apa? Penghukum, pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer, sebagai apa? Bisa kita lihat berkaca pada diri kita sendiri. Nah, bagaimana tanggapan anak kita? Coba dirubah besok. Dibikin di rumah itu coba keyakinan kelas. Ini kalau anak udah SD, udah SMP. Coba bikin keyakinan rumah namanya. Di rumah kita itu ada peraturan yang kita sepakati. Itu intinya keyakinan itu. Yang disepakati. Nah, misal pulang malam kalau nasib kan pulang jam 2 jam 1 atau pulang malam jam berapa begitu. Setiap pulang sekolah ngapain dulu begitu. Coba dibikin ada nggak perubahannya nanti? Kita menggali. Coba dari rumah dulu. Kalau di rumah sebagai penghukum marah itu kan. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Ini ya. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia, kalau tidak terpenuhi maka timbullah masalah. Kalau tak terpenuhi maka akan timbul masalah, termasuk kita, apalagi anak-anak. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di situ ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu kebutuhan di bertahan hidup. Yang kedua ada namanya kebebasan. Jadi di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu kebebasan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kasih sayang. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, ada tertawa. Ada anak ini kadang alasannya mengganggu temannya karena dia senang melihat temannya itu nangis. Ada, dia suka melihat temannya ini merengek-rengek, maka dia ganggu terus-terus. Jahil dia, karena dia kesenangannya itu terganggu. Yang kelima ada penguasaan. Contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap sebagai pemimpin, kemudian berprestasi dan diakui, dia ingin diakui. Kita lihat, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, ini merupakan ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tindak lanjut dari manajer. Yang manajer tadi, tindak lanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga? Bagaimana prosesnya? Segitiga restitusi itu tahapan pertamanya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Nanti kita sampaikan tindakan salah bagaimana ada dialognya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan apa yang salah? Ini dia. Menstabilkan identitas itu ini dia. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas murid
dari yang gagal menjadi sukses. Kemudian jangan kritik murid yang sedang mengalami identitas. Jangan mengkritik murid dulu yang sedang mengalami masalah. Jadi pada posisi menstabilkan identitas, pertanyaan kita begini, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar, atau manusia itu tidak ada yang sempurna, jadi salah ini wajar. Kita menenangkan dulu, menstabilkan ini jika ada masalah. Kemudian kita bisa memperbaiki masalah ini. Kita sampaikan begitu sama murid. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Saya tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Menstabilkan identitas itu adalah salah satu pertanyaan dari iman, termasuk kata menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menggali mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Contoh pertanyaannya, kamu bisa saja bertindak gegabah lebih dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa sesuatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang baru. Ini adalah validasi tindakan yang salah namanya. Kita melihat apa sih tindakan dia yang salah tadi. Dalam masalahnya itu seperti apa? Kita nanya misalnya, kamu melakukan ini karena alasannya apa? Itu namanya seperti itu. Atau dia berlari karena kawannya mengejek, dia yang mukul duluan begitu. Menanyakan keyakinan. Baru di sini kita membuat pertanyaan. Perilaku ini kita saat dilakukan tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kembali lagi kepada keyakinan ke kelas atau keyakinan sekolah. Pertanyaannya, sebagai keluarga, apa yang kita yakini? Atau sebagai keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah kita sepakati pada keyakinan kelas kita? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nanti diluruskan. Seperti melanggar menghargai orang lain, Pak. Jadi bagaimana berikutnya? Seperti itu. Nanti ada dialognya. Video ketiga, satu video lagi Bapak Ibu ya, sedikit lagi selesai. Nah, ini udah thank you dulu. Nah, kita lihat satu video ini. Siang sana. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus ngatain mereka, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang disepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki
masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Ini Dan meyakinkan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah seperti ini, Kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru kira-kira anak kita itu, murid kita itu akan jengkel, akan dendam kan sama kita? Tidak. Daripada kita membentak-bentak, menghukum, berkata kasar, kau inilah ya kan? Jadi lebih baik. Yang paling baik itu adalah posisi kontrol manager yang akan memotivasi siswa itu dari intrinsik atau internalnya yang dilakukan dengan segitiga restitusi. Memang benar, segitiga restitusi ini Bapak Ibu tidak semudah membalikkan telapak tangan di ruangan bisnis guru. Baiklah, Bapak Ibu, saya sebagai CGP Angkatan 9 Dewi Helen Putra mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas waktunya. Terima kasih atas kolaborasinya. Semoga ilmu-ilmu yang saya dapatkan bisa saya berbagi dengan ibu bapak sekalian. Saya tidak mengajarkan ikan berenang dan tidak mengajarkan burung terbang. Hanya mengingatkan saja. Kita hanya mengingatkan saja mana yang bagus, itu yang saya bagikan sedikit. Sekiranya dari beberapa 1 jam mungkin pemaparan saya, silakan diambil yang baiknya Bapak Ibu, yang jeleknya silakan dibuang. Saya mohon maaf jika ada kata yang tidak tepat atau yang salah. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan sosialisasi dalam budaya positif yang dipaparkan oleh Kakanda Devi Herliasa Putra. Mudah-mudahan yang ada sosialisasi ini bisa kita terapkan dalam pembelajaran anak didik kita SMP Negeri 3 Sintado Raya. Amin ya rabbal alamin. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas kekurangan, atas kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.